Perkembangan kasus dugaan suap daging impor yang melibatkan mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, menjadi bola liar yang semakin panas. LSM Anti Korupsi ICW menyatakan bahwa partai politik yang menerima aliran dana korupsi bisa dibubarkan. Semua partai politik, semua, termasuk PKS, termasuk Demokrat, semua lah, semua dan sebagainya disebutkan. yang kemudian ada uang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian masuk kepada kepada partai politik tersebut. Partai politik adalah bagian dari korupsi. Jika partai politik mengetahui itu, maka dia bisa diberlakukan. Ada niat, ada willing and witten, ada unsur intensi dan mengetahui di situ, maka dia bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. PKS pun melawan. Tudingan ICW dinilai ngawur dan mengada-ada. Sebagai parpol yang berbadan hukum, PKS tidak bisa begitu saja dibekukan tanpa dasar bukti yang jelas. Partai dakwah mengklaim bahwa mereka tidak sepeser pun menerima aliran uang dari kasus suap daging impor sapi. Pak Lutfi baru satu orang jadi tersangka. Jadi jangan seolah-olah digebiah, udah satu digebiah dengan semua ya. Setali tiga uang dengan PKS, Partai Demokrat juga terancam eksistensinya. Skandal Hambalang yang melibatkan mantan petinggi Partai Biru bisa menjadi alasan utama tentang pembubaran partai penguasa tersebut. Nasib partai politik seperti di persimpangan, tingkat kepercayaan publik yang semakin turun, dan penggunaan undang-undang pencucian uang dalam perkara politik semakin menambah cerita buram parpol dan kasus korupsi. Menarik ditunggu, jerat untuk partai politik yang menampung aliran dana korupsi. Jalan memang masih panjang, cenderung terjal dan berliku. Namun wacana pembubaran partai layak diseriusi untuk memberikan efek jerah dan membersihkan partai politik dari skandal hina korupsi di Republik ini. selamat malam, Anda menyaksikan debat saya, Alvito di Nova Ginting. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, pertanyaannya kemudian, apakah tidak cukup sanksi sosial yang sudah menimpa partai politik yang saat ini terjerat kasus hukum, khususnya korupsi? Mau diakui atau tidak, dengan terjeratnya sejumlah petinggi, bahkan pimpinan paling tinggi, pimpinan puncak di partai tersebut, tentu sudah memberikan perspektif yang berbeda bagi masyarakat calon pemilih mereka. Apakah kemudian memang harus ditegakkan hukum sehingga partai politik yang diduga kuat menerima aliran dana, tindak pencucian uang, korupsi, dan seterusnya bisa dibubarkan? Apa perangkatnya? Bagaimana mekanismenya? Seperti apa prosedurnya? Inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Pertama yang akan saya tanyakan ke ICW. Bung Febri, pakai perangkat apa kita membubarkan partai politik? Yang pasti ada aturan hukum yang jelas ya sekarang soal pembubaran partai politik. Menurut kami ada dua jalur terkait dengan pembubaran ini. Partai politik? Pertama di jalur Mahkamah Konstitusi. Jadi prosesnya nanti diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tapi hanya bisa dimohonkan oleh pemerintah. Jadi hanya pemerintah lah yang bisa memohonkan pembubaran parpol menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seperti syarat yang diatur di Undang-Undang Partai Politik. Nah ini akan menyisakan satu persoalan yang serius. Bagaimana jika partai pemerintah sendiri yang bermasalah? Itu satu hal. Dan pemerintah bukan hanya satu partai, terdiri dari sejumlah koalisi partai kan? Bisa jadi satu partai, kondisi sekarang bisa jadi ada sekretariat gabungan dan segala macam. Tidak logis rasanya kalau pemerintah memintakan pembubaran parpol yang mendukungnya sendiri. Itu satu. Yang kedua, di ranah yang berbeda, ada aturan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 31 tahun 99 dan 20 tahun 2001, ketentuan soal korporasi. Jika pelaku korupsi adalah korporasi, itu diatur di pasal 20 dan ada sanksinya. Tidak ada pembubaran kalau korupsi. Yang ada hanya pembekuan sementara maksimum 1 tahun. Tetapi sejak Oktober tahun 2010 kita punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Masih tentang korporasi di sana, ada sanksi yang cukup tegas. Ada pembekuan untuk sementara waktu, ada juga pembubaran korporasi tersebut. Tetapi memang syaratnya tidak mudah. Ada klausul kumulatif di pasal 6 yang harus dipenuhi oleh korporasi tersebut, barulah kemudian penegak hukum dalam hal ini melalui proses penyidikan, penuntutan, dan harus diputus di pengadilan, barulah sanksi tambahan itu bisa dikenakan. Pintu masuk adalah kata korporasi di Undang-Undang Tindak Pencucian Uang ya? Penggunaan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Tapi yang menarik adalah hanya
sepengetahuan kami baru 1 kali undang-undang pasal 6 ini digunakan. Dan itu bukan untuk partai politik, untuk perusahaan, bukan? Digunakan untuk bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin ketika dia menjadi tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Untuk yang lain belum. Karena Nah, di situ disebutkan bahwa korporasi bisa perseorang bisa badan hukum, begitu kan? kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum Ya. ataupun tidak berbadan hukum. Regulasi ini sebenarnya kalau ditarik jauh ke belakang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak dikenal. Tetapi di Belanda sudah mulai dikenal sejak tahun 76. Saya akan beralih ke sisi yang sebelah sini. Bang Sultan dulu, bagaimana tanggapannya tentang kata korporasi itu? Enggak, kenapa kita di sisi sebelah sini seolah-olah kita partai yang mau dibubarkan? Iya, nggak tahu. Kan aneh. Tidak. Menurut saya begini, TV One juga tidak adil. Mestinya ngundang itu jangan Demokrat sama PKS, Maunya semua partai. Ya, semua partai. Karena ada oknum kadernya yang bermasalah. Nanti jam tapi 8. bukan partainya. Jam 8 malam di acara yang lain, 8:30, semua tokoh partai politik itu diundang. Digilir satu persatu. Tapi bukan untuk mau dibubarkan. Syarat Itu makanya. yang bermasalah kan, yang bermasalah di Tidak KPK. ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Siapa bermasalah? Partai dia bermasalah. Tapi Individu. kadernya, yes. Ya, Beda. individu. Jangan samakan. Oke. Saya mau katakan, ya. Kalau soal oknum yang korupsi atau bermasalah, hampir semua departemen bermasalah. Bubarkanlah ICW. Kau bubarkan tuh, bubar negara kita ini. Bedakan dong. Kebetulan sekarang. Kapan lagi partai ini mau jadi partai bersih kalau ditakut-takutin melulu? Bentar. Kan begitu kan? Lagi semangat ini. Jangan ada. Sebentar dulu. Jangan semangat kayak gini. Yang bermasalah, puncak tertinggi yang bermasalah sampai sejauh ini. Kita juga nggak bilang semua partai bersih dan lain sebagainya. Sejauh ini yang dapat oleh KPK adalah Demokrat dan Salah. PKS. Salah. Jauh sekali. Banyak yang kena. Hitung dong yang di KPK sana. Ini sebenarnya Makanya, ini tapi denial. tapi kalau Jangan Anda- denial dong kalau berdebat susah Enggak, jadinya. tapi kalau Anda katakan, Pertanyaan saya tapi kalau Anda kemudian- katakan, sampel dulu kita, monggo. Sekarang kita Jangan kembali deh. semua. Korporasi itu setuju apa enggak? Kan partai politik nih, enggak kita tidak bicara Demokrat. Begini, tadi kan sudah dikatakan, kalau ada niatan daripada korporasi itu orang-orangnya untuk korupsi, bubarkan. Kita dukung itu. Nggak ada masalah. Partai dibubarkan, setuju? Silakan kita bubarkan. Kalau memang begitu tujuannya. Tapi kan kita membuat partai ini salah satu pilar demokrasi. Kita ingin seperti Demokrat, ingin katakan tidak pada korupsi. Ada yang korupsi. Langsung mau dibubarkan. Kapan mau selesai bangsa ini? Kan begitu maksud saya. Jadi silakan bubarkan. Kalau memang ada kaidah-kaidah hukumnya di sana, nggak ada masalah bagi kita. Tapi jangan Setahu abang yang di dalam, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Saya jawab, tidak Oke. ada. Clear. Hah? Saya tantang cewek, tidak ada di Demokrat itu. Jadi perlu penelusuran yang sangat serius dan mendalam dan sangat cermat untuk Ya, membuktikan. hampir sakit jantung loh ini. Tapi nggak apa-apa. Jangan sakit jantung, repot kita nanti. Akan sulit untuk membuktikan bahwa sebuah partai itu menerima aliran dana yang terkait dengan hal-hal yang melanggar hukum. Begini, banyak orang berpikir bahwa ketika pelakunya itu personal, maka otomatis hanya personal lah yang harus bertanggung jawab dalam hukum secara pidana. Itu yang dikatakan Sultan sambil berteriak tadi. Ada tiga fase perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Pertama, itu di fase abad zaman dahulu kala lah ya. Abad 19 itu orang berpikir bahwa korporasi, apapun bentuk korporasi itu tidak mungkin melakukan kejahatan. Hanya orang-orang lah yang melakukan kejahatan. Tapi kemudian ada perkembangan di tahap kedua, korporasi bisa melakukan kejahatan. Tetapi pertanggungjawabannya hanya bisa diberikan pada orang per orang. Nah, hari ini kita sudah masuk fase yang ketiga. Korporasi bisa melakukan kejahatan melalui orang-orangnya. Ada syaratnya tentu saja. Tidak bisa kemudian seorang presiden partai tersangka kasus korupsi otomatis korporasinya juga korupsi, itu belum tentu. Ketua umum lah, jangan tendensius presiden itu cuma satu. Pak. Saya belum sebut. Ketua umum partai politik tersangka kasus korupsi, bendahara umum partai politik tersangka kasus korupsi, wakil sekjen partai politik. Itu di Demokrat semua yang terakhir. Tersangka kasus korupsi. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Kan siapa? Saya tanya Anda itu. Angelina Patricia Sondak. Hah?
Wasekjen, Angelina. Wasekjen. Siapa? Sekarang dia Wasekjen, tidak wakil sekjen, Wasekjen. dulu dia wakil sekjen. Oh ya udah. Terus. Apakah otomatis mereka korporasinya atau Partai Demokratnya itu melakukan korupsi? Serta-merta? Belum tentu. Ada ketentuan di pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang kemudian diubah di Undang-Undang 20 tahun 2001. Kapan korporasi bisa dikatakan melakukan korupsi? Ketika ada orang-orang baik dalam hubungan pekerjaan atau tidak dalam hubungan pekerjaan melakukan tindak pidana yang diatur di undang-undang ini, dan kemudian tindak pidana tersebut tentu dijelaskan juga dengan doktrin dan segala macam juga menguntungkan korporasi tersebut. Nah, artinya apa? Saya ingin kasih contoh satu putusan di kasus Nazarudin. Nazarudin memang tidak dijerat dalam kapasitas dia sebagai perwakilan korporasi, tetapi hakim di bagian pertimbangan mengatakan kadangkala dari fakta-fakta persidangan itu korporasi bisa digunakan sebagai alat kejahatan sehingga keuntungan diambil, APBN dirampok atau banyak hal lainnya dan korporasi diuntungkan di sana. Pertanyaan paling serius adalah apakah Partai Demokrat, apakah PKS, apakah Partai Golkar atau partai yang lainnya kemudian menikmati dana hasil kejahatan? Ini tidak mudah membuktikannya. Memang ketika kita bicara tentang pertanyaan apakah korporasi dan partai politik bisa dijerat dengan pidana korupsi dan pencucian uang, jawabannya bisa. Tetapi apakah partai-partai yang sudah terkena kasus kadernya ini itu bisa dijerat dengan korporasi? Kita bicara banyak hal lagi saya kira. Baik. Bukti dan segala macam. Prof. Oce, sedikit saja tanggapan Anda. Setujukah Anda dengan Febri yang mengatakan bahwa partai politik sebagai korporasi dengan alasan menerima uang dari tindak pidana pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya bisa dibubarkan? Begini, saya ini pengalaman membela partai politik yang mau dibubarkan. Saya sudah bikin buku. Jadi gini, kita mesti bedakan partai politik dan korporasi. Sedikit saja. Ya. Boleh atau tidak? Mungkin dibubarkan atau tidak? Tidak. Tidak. Kita akan kembali dengan jawaban Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.